wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alina bi ma'rifatil ilmi wa sahil akhlaquna bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Amma ba'du, ya rekan-rekan sekalian. Malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Rihlatut Tatarruf, ya, minat takfir ila tafjir, ya, atau kita terjemahkan sebagai metamorfosa radikalisme dari pengkafiran sampai penyerangan atau pengeboman lah, ya. Ini kitab yang ditulis oleh seorang anggota Dewan Fatwa di Libanon, ya. Sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana ekstremisme itu harus di counter, ya, karena itu bagian dari nahi mungkar. Kemudian juga harus ada yang menyampaikan persoalan seperti ini, ya, karena itu sesuai dengan makna hadis Nabi terkait ghuraba, ya. Orang yang asing itu apa? Adalah orang yang ketika man yuslih idza fasadan nas, ketika ada kerusakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dia melakukan perbaikan. Itu paham, ya, maksudnya? Itu di dua pertemuan kita yang lalu. Nah, sekarang kita ketika kita mau melakukan sesuatu, yang pertama harus kita lakukan adalah memahami sesuatu itu, sehingga pemahaman kita atau gambaran kita betul-betul utuh, ya. Orang mau bisnis misalnya, harus tahu dulu seluk-beluk bisnisnya. Itu kalau bisnis kuliner itu pelanggannya siapa, gitu kan, modalnya berapa dan seterusnya. Apapun ketika kita mau melakukan sesuatu, kita harus pahami dulu seluk-beluknya. Nah, kita mau melawan atau mengcounter persoalan ekstremisme. Ekstremisme itu apa? Fenomena apa sebetulnya? Makanya sebetulnya di halaman 10 kemarin, kita buka di halaman 10, ya. Itu sebetulnya ada at-ta'rif al-lughawi wal istilahi litatarruf, ya. Jadi pengertian secara bahasa maupun istilah terkait apa sebetulnya tatarruf itu. Yang tatarruf ini yang sama akar katanya dengan, atau sama maknanya, ya, dengan tasyadud, dengan hulu, dengan tanattu' dan beberapa istilah yang lain kalau dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia, ya, ekstremisme, radikalisme, orang menyebutnya apa? Fundamentalisme atau apa kayak gitu. Ini istilah yang berkembang, ya. Nah, kita sudah bahas beberapa pembahasan di halaman 10. Nah, sekarang kita ke halaman 12, ya. Ke halaman 12. Jadi ekstremisme itu apa sebetulnya? Wa tatarrufu nau'un minal qalaqi, ya. Penulis kitab ini mendefinisikan ekstremisme atau radikalisme itu sebagai bentuk daripada putus asa, keputusasaan, ya. Jadi ketika orang punya tujuan, ya, orang ekstremisme itu kan juga punya tujuan. Misalnya tujuannya ingin mendirikan khilafah misalnya. Atau kadang-kadang nggak begitulah, melihat ketidakadilan, kok negara ini kok isinya koruptor misalnya. Negara ini kok isinya judi online misalnya. Negara ini isinya apa-apa mahal misalnya. Kezoliman pemerintah misalnya dan lain sebagainya. Ketika orang tersebut tidak mampu untuk menghilangkan atau melawan apa yang dia ingkari itu, kemudian putus asa, ini yang terjadi. Itu seharusnya ketika kita melihat kekurangan-kekurangan dalam bernegara, apa yang mesti kita lakukan? Ya, macam-macam. Bisa jadi karena kita lihat DPR ini isinya koruptor. Bisa jadi kita sendiri sebagai orang yang sudah berusaha dan punya visi untuk jujur misalnya, kita sendiri terjun ke situ. Misalnya nyalon, ya, nyalon DPR, kemudian kalau jadi DPR kitanya yang jujur misalnya. Atau kita menjadi tokoh agama misalnya, yang bisa kita lakukan apa? Menasehati
menasehati para pejabat itu supaya takwa kepada Allah, takut kepada Allah ketika akan berbuat dosa, gitu ya. Kemudian misalnya kita sebagai aktivis, ya mungkin kita melakukan demonstrasi, misalnya menekan agar supaya mereka kembali ke jalan yang benar dan seterusnya. Ini upaya-upaya yang ada di ranah hukum, yang konstitusional ya. Tapi orang yang sudah putus asa, udah nggak mau mempertimbangkan langkah-langkah itu lagi. Ya kalau negara ini seperti ini rusak ya harus dibubarkan gitu. Kalau memang DPR itu atau nggak mau bikin undang-undang yang sesuai dengan Al-Quran ya gedung DPR-nya dibakar saja misalnya. Ini model-model putus asa sebetulnya. Penyelesaian yang merupakan bentuk putus asa menurut penulis kitab ini. Wa tatarruf naw'un minal qalaqi ya. Bentuk keputusasaan, frustasi sebetulnya. Tidak mampu menempuh jalur yang benar, jalan yang benar, jalur yang konstitusional. Kemudian tidak bisa juga dia berkompetisi secara fair dan suportif. Nah, dia melakukan jalur-jalur yang di luar koridor itu. Ya. Paham maksudnya ya? Tuh. Kalau misalnya kita mau merubah sesuatu, misalnya sekarang kan ada partai-partai Islam. Bertarung saja di pemilu. Dipilih rakyat apa enggak? Menang apa enggak? Itu. Kalau ternyata, kalau misalnya mampu bersaing secara benar, mampu menunjukkan atau menanamkan kepercayaan kepada masyarakat, ya silahkan. Kemudian rumuskan undang-undang itu sesuai dengan visi misi yang diusung, gitu ya. Misalnya partai Islam ya, supaya nilai-nilai Islam itu menjiwai sistem hukum yang ada di Indonesia misalnya. Tapi buktinya memang ya sepanjang negara ini berdiri, sebetulnya kalau soal syariat ini sebetulnya semua sepakat ya. Semua orang Islam yang taat pasti sepakat bahwa hukum Islam itu ya harus dilaksanakan. Pasti kan begitu. Cuma ada yang menempuh cara harus formal, ada yang penting itu substansi keislamannya itu masuk. Itu. Secara sederhana dulu itu ada bahasa seperti ini. Ada yang mindsetnya itu mindset Islam gincu. Gincu itu lipstick. Yang penting merahnya kelihatan. Ada yang mindsetnya itu Islam yang seperti garam. Garam itu tidak harus kelihatan barangnya, tapi terasa ya. Jadi gini, ada orang yang seperti dulu Masyumi ya, dan partai Masyumi, kemudian berikutnya sekarang kan ada partai-partai itu ya, terutama sekarang yang memperjuangkan itu PKS sama PBB misalnya. Negara ini ya harus atas namanya harus negara Islam Indonesia. Tapi ada umat Islam yang lain yang mayoritas, yang lebih banyak berpendapat bahwa karena di Indonesia ini masyarakatnya bermacam-macam, tidak semuanya Muslim, yang penting negara ini bersatulah. Terbentuk bersatu, betul-betul merdeka ya zaman itu dari Belanda. Nanti kita atur namanya Indonesia, Republik Indonesia, tapi yang penting nilai-nilai keislaman itu masuk, nggak harus namanya kan ada negara-negara yang memang labelnya sudah langsung mencantumkan Islam seperti Republik Islam Iran ya, Emirat Islam Afghanistan misalnya, itu kan ada negara-negara yang secara eksplisit mencantumkan nama Islam. Tapi para ulama-ulama kita dulu itu udah nggak harus ada nama Islamnya, makanya Piagam Jakarta juga dihapus. Tetapi yang penting adalah nilai-nilai keislaman itu menjiwai undang-undang yang ada. Misalnya hukum pidana misalnya, atau hukum pernikahan. Toh negaranya bukan negara Islam, tapi ada Kementerian Agama ngurusi urusan pernikahan, ngurusi kegiatan-kegiatan keislaman. Misalnya undang-undangnya namanya undang-undang hukum pidana pencurian misalnya. Gak harus kan bahasanya KUHP tidak harus namanya jinayat misalnya, atau hudud atau kisos. Yang penting kan substansinya ajaran Islam gitu. Maksudnya begitu ya. Nah, itu ekstremisme, bentuk daripada keputusasaan. Nah,
Eh, sebabnya apa? Imma li faraghin fikri wa imma li nadhratin tasyaumiyatin natijata jahlin bi ahkamiddin, ya. Itu akibat dari apa? Akibat dari ketidaktahuan terkait hukum-hukum agama. Itu. Karena orang yang yang mengerti hukum agama, dia pasti akan melakukan langkah-langkah yang ada dalam koridor syariat. Ya, seperti kita sudah bahas pada minggu yang lalu. Kalau orang itu ngerti agama, dia melakukan nahi mungkar tanpa harus menimbulkan kemungkaran yang baru. Gitu. Seperti ini kita ngaji. Ini juga bagian dari nahi mungkar. Gitu. Supaya kita semua ini mengerti tentang hukum dan kemudian menjauhi kemungkaran. Ini bagian dari nahi mungkar juga. Kemudian yang lain-lain lah, perjuangan di politik itu juga bagian dari nahi mungkar, atau salurannya ada. Tapi misalnya orang tiba-tiba atas nama nahi mungkar mukul orang di jalan misalnya, karena dianggap ngapain kamu boncengan sama perempuan yang bukan mahramnya. Itu namanya mukul, itu kan kemungkaran baru. Tidak ada hak untuk melakukan pemukulan itu tanpa dilakukan oleh otoritas yang berwenang, kecuali misalnya yang mukul itu Satpol PP. Boleh, memang secara undang-undang diperbolehkan. Makanya kalau mau nahi mungkar yang dilindungi undang-undang, ya jadi polisi, jadi Satpol PP, jadi apa lagi, bupati misalnya. Nggak usah kalian sweeping, itu lokalisasi. Tanda tangan aja larangan perintah penutupan tempat sosialisasi, selesai. Lokalisasi, selesai. Tidak ada pelanggaran hukum. Yang melakukan orang yang berwenang. Seperti itu. Paham maksudnya ya? Jadi perbuatan ekstrim ini karena buah daripada ketidaktahuan tentang hukum agama. Jalur yang benar. Terus kemudian biasanya ya yuhawilu ashabuhu insya'a munazzamatin wa khalaya sirriyah. Mereka kemudian biasanya mendirikan organisasi, ya, dan organisasi dan juga gerakan-gerakan yang rahasia. Umumnya organisasi-organisasi ekstrim ini kan umumnya di bawah tanah, clandestine, ya, di bawah permukaan. Dia tidak terang-terangan. Nggak ada yang ngaku secara terang-terangan saya ini anggotanya ISIS misalnya, kan nggak ada. Nggak ada yang ngaku terang-terangan seperti itu di Indonesia. Mesti itu dilakukan gerakan bawah tanah, gitu ya. Nah kemudian itu juga biasanya menggunakan senjata. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan adalah ightiyal ba'du syakhsiyat wal qiyadat. Biasanya yang diserang adalah para tokoh dan juga para pimpinan. Ya, makanya kelompok-kelompok ekstrim itu ya umumnya nyerang pejabat-pejabat negara, ya. Di berbagai negara sudah pernah terjadi, di Indonesia juga pernah terjadi. Soekarno dulu dianggap sebagai kafir, orang kafir. Zaman presiden pertama Indonesia itu sudah ada yang anggap kafir. Bahkan yang mengkafirkan temannya sendiri, teman satu kos-kosan dulu. Jadi Soekarno ini dulu ngekos di Surabaya. Di rumahnya Hos Cokroaminoto, ya. Udah baca sejarahnya itu di Peneleh di Surabaya namanya. Di rumahnya Cokroaminoto itu ngekosnya sama orang namanya Kertosuwiryo, orang Blora, Jawa Tengah. Kalau Soekarno ini lahirnya di Blitar, ya, Jawa Timur. Nah, kelak Soekarno menjadi tokoh nasionalis. Kertosuwiryo ini dulu juga berjuang bareng dengan Soekarno melawan penjajah. Tapi kemudian Soekarno itu ketika Soekarno pada saat itu menerima perjanjian Linggarjati, nah itu Kertosuwiryo mendirikan negara Islam Indonesia. Dan di luarnya adalah pemerintahan yang dianggap sebagai pemerintahan yang kafir. Nah, dulu Soekarno dianggap kafir dan pernah mengalami beberapa kali upaya pembunuhan. Soekarno tuh pernah beberapa kali mau dibunuh, ya, termasuk pada saat sholat Idul Fitri yang sangat bersejarah lah. Ya, tapi memang Soekarno ini selalu lolos dari upaya pembunuhan itu.
Sampai ada yang bilang macam-macam lah, Maulana Soekarno itu sakti dan seterusnya. Tapi pernah mau dibunuh beberapa kali. Dan juga presiden-presiden yang berikutnya, Gus Dur mau dibunuh juga beberapa kali. Dan juga tidak hanya presiden lah, menteri-menteri mungkin SBY juga pernah ya diancam bunuh dan seterusnya. Tapi di luar negeri ada yang berhasil. Contohnya di Mesir. Di Mesir itu presiden namanya Presiden Anwar Sadat. Ya. Saya lupa tahunnya, tapi kira-kira itu tahun 65, tahun 70-an lah awal. Anwar Sadat ini pada saat sedang tahu kalian kalau presiden itu kalau ada parade militer kan nonton ya di tribun, di kursi. Nah pada saat dia sedang nonton, Presiden Mesir ini sedang nonton parade militer, ada satu militer yang terpapar ideologi ekstrim. Dan senjata yang kan biasanya nenteng senjata ya. Biasanya sih umumnya kalau untuk melakukan parade militer itu biasanya sudah dikosongkan pelurunya. Tapi ini bisa lolos. Dan kemudian pada saat parade itu pas di depannya barisannya presiden, si namanya Khalid Islambuli namanya, itu melepaskan tembakannya langsung ke kursinya Presiden Anwar Sadat. Ya. Bukan hanya presiden, ulama Al-Azhar dulu, ulama besar Al-Azhar, dan kitabnya mungkin sebagian kita baca kalau kita belajar tafsir ya. Judul kitabnya Tafsir wal Mufassirun, namanya Syekh Husain Az-Zahabi. Mana yang jurusan tafsir Al-Quran? Nggak ada ya? Ilmu Al-Quran tafsir nggak ada? Kalau yang jurusan ilmu Al-Quran tafsir hampir pasti tahu referensi ini. Ya, Tafsir al-Mufassirun itu menerangkan tentang kitab-kitab tafsir dan para pengarangnya itu siapa saja sepanjang sejarah ya. Menerangkan tentang biografi mufassir dan kitab ya, tafsir yang ditulis. Itu namanya Syekh Husain Az-Zahabi. Syekh Husain Az-Zahabi itu meninggal di tangan kelompok ekstrim. Nah, gitu. Senang seperti itu. Ya, saya juga pernah ceritakan bagaimana beberapa orang yang bersentuhan langsung dengan saya dan guru-guru saya dulu itu juga menjadi korban langsung dari ekstremisme seperti ini ya. Jadi menargetkan itu wa isya'atul fawdo dan menimbulkan kekacauan. Ya. Jadi umumnya manusia itu kan ingin damai. Coba kalau manusia itu manusia yang normal, kan umumnya kita pengen hidup damai ya. Ya, tetapi coba yang hadir di sini, kita semua ingin hidup damai apa ingin ribut? Damai. Secara fitrah manusia itu menginginkan perdamaian, tetapi itu berbeda dengan kelompok-kelompok ekstrim. Orang-orang ekstrim itu selalu berpikir bagaimana caranya menimbulkan kegaduhan. Itu. Bagaimana menimbulkan kerusuhan. Dan ketika kerusuhan itu terjadi dimanapun, mereka pasti datang. Kerusuhannya terjadi di Ambon, datang ke Ambon. Ada kerusuhan di Poso, datang ke Poso. Ada kerusuhan datang dimanapun dia pasti datang. Termasuk ketika ada kerusuhan di Afghanistan, di Suriah ya berbondong-bondong datang. Karena memang yang dicari itu. Bahkan mereka menunggangi peristiwa-peristiwa politik ya. Seperti misalnya ketika ada aksi damai 212 misalnya. Caranya gimana ditunggangi supaya chaos, supaya ribut. Nah ini karakternya kelompok ekstrim itu begitu. Sumal inqidad ala marafiqil hukmi wa i'lanid daulati. Nah, kemudian setelah mereka berhasil menimbulkan kekacauan, mereka kemudian mendeklarasikan sebuah negara allati yaz'umuna annaha islamiyatun, yang mereka sebut ya sebagai negara Islam. Ya, di mana kan begitu. Dulu di Indonesia kan begitu. Ketika Indonesia ini baru dideklarasikan, diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945, tidak sampai setahun, yaitu pada kalau tidak salah bulan Mei tahun 1949, Kertoswiryo mendeklarasikan negara Islam Indonesia, bahwa dia berhasil mendirikan negara Islam, membuat keributan. Kalau ini nggak ada orang Jawa Barat ya, kalau di Jawa Barat dulu dia bikin keributan, ada
rombongan tentara ditembakin, ada masyarakat ya kalau orang Jawa Barat tuh nyebutnya dulu gerombolan. Gerombolan ini masuk ke rumah-rumah warga, ngerampok bahan makanan, nyiksa orang dan seterusnya ya. Ini yang terjadi pada saat itu. Indonesia tuh diproklamirkan tahun 45, tapi Belanda baru meninggalkan Indonesia itu tahun 1948. Itu. Dan NII itu dideklarasikan tahun 1949. Itu. Jadi seperti itu ya. Sama seperti di Suriah. Di Suriah waktu lagi ribut-ribut demonstrasi nuntut agar supaya dilakukan demokratisasi dan seterusnya, kemudian tiba-tiba ada yang muncul mendirikan negara Islam. Nah, seperti itu. Fattataruf zahiratun ammatun qad tusibu ayya mujtama'in fi syarqi wal awil gharbi. Nah, persoalan ekstremisme itu ada di mana-mana, di timur maupun barat. Wa hadhihi dhahirah tarji'u asasan lil jahli bid-dinil hanif. Secara fundamental itu terjadi akibat apa? Yaitu al-jahlu bid-dinil hanif. Dia tidak mengerti tentang karakter agama Islam yang yang hanif, yang toleran, yang halus, yang lembut. Wa ta'alim al-Islam as-samha. Dan tidak mengerti tentang ajaran Islam yang murah, itulah. Yang mudah. Hadhihi bil idhofah ila tafawut al-iqtisadi wal ijtimai. Nah, kenapa disebut sebagai kurangnya ilmu agama atau tidak mengerti tentang karakter Islam? Karena begini, rekan-rekan semua. Kalau kita baca di dalam hadis ya, terutama hadis-hadis yang membahas politik, di dalam Kitabul Fitan, kalau di Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, kita akan mendapati lebih dari 80 hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, itu semuanya adalah melarang memberontak kepada pemerintahan yang sah. Kalau di Al-Quran kita sudah tahu lah, itu ada di Al-Quran surat An-Nisa, wa ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kalau kita baca di tafsirnya, kalau taat kepada Allah jelas, taat kepada Rasul jelas. Wa ulil amri minkum, ulil amri itu siapa? Disebut oleh Syekh Wahbah Zuhaili di dalam kitab tafsir itu, ulil amri itu siapa? Kalau dalam persoalan agama, ulil amri itu ulama. Makanya dalam hal agama ya kita harus ikut ulama. Gak mungkin orang atas nama kembali ke Al-Quran Sunnah meninggalkan ajarannya ulama. Memangnya kita mampu memahami Al-Quran sendiri tanpa bantuan para ulama? Gak mampu. Kita berobat saja tanpa bantuan apoteker gak bisa. Mungkin obat yang kita minum tuh malah jadi racun. Niatnya mau ngobatin sakit mah, karena dosisnya tidak tepat, karena tidak sesuai petunjuk atau penjelasannya apoteker, mungkin jadi racun malah mati. Itu. Nah, apalagi orang beragama. Bukan berarti begitu ada Al-Quran Sunnah itu terus kemudian semua orang bisa langsung menelan mentah-mentah. Nggak bisa. Harus dengan penjelasan para ulama. Itu. Tanpa penjelasan para ulama, kemungkinan besar kita tersesat. Karena memang memahami Al-Quran itu tidak mudah. Itu butuh disiplin-disiplin keilmuan yang mencukupi. Itu. Jadi dalam ulil amri itu siapa? Sekali lagi, kalau dalam hal agama ya ulama. Nah, dalam hal politik siapa? Nah, pemerintah. Makanya ulama sepakat bahwa menaati pemerintah itu hukumnya wajib. Dan memberontak kepada pemerintah itu dosa. Saya bacakan beberapa hadisnya. Misalnya ini. Man khola'a yadan min ta'atillah laqiyallah yaumal qiyamah wala hujjata lahu. Wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'atun mata maitatan jahiliyah. Siapa yang berlepas diri, nggak mau taat maksudnya kepada aturan pemerintah, aturan negara, maka akan hari kiamat akan bertemu dengan Allah tanpa punya dasar.
Dan barang siapa meninggal tanpa kesetiaan kepada negara, maka mati jahiliyah. Hadis lain mengatakan, Isma'u wa ati'u wa in istu'mila alaikum abdun habasyiyun ka'anna ra'sahu zabibatun. Taati, dengarkan pemerintah. Meskipun yang memerintah adalah seorang budak Afrika kulit hitam yang rambutnya seperti anggur. Maksudnya apa? Apa namanya? Keriting ya. Keriting. Kalau orang Afrika kan keritingnya lebih parah lagi. Tapi segitunya itu pun wajib ditaati. Ya. Innaha, ada hadis yang lain. Sebenarnya banyaklah hadisnya ini, tapi ada hadis lain, man kariha min amirihi falyasbir. Barang siapa tidak suka kepada pemerintahnya. Tipikal rakyat tuh mesti nggak suka dengan pemerintahnya, dan mungkin kita itu cenderung tidak suka pemimpin. Manusia itu cenderung tidak suka pemimpinnya. Orang yang sedang belajar di asrama cenderung tidak suka kepada musyrifnya. Ini ngapain nih, ngatur-ngatur. Waktunya tidur enak-enak disuruh sholat jamaah subuh misalnya. Seorang karyawan cenderung tidak suka pada bosnya. Ini ngapain nyuruh-nyuruh kerja, gajinya kecil, dan seterusnya. Itu tipikal manusia. Cenderung tidak menyukai pemimpinnya, apapun. Sampai dulu Abu Bakar aja pernah bilang kepada Umar, ya, masalah seperti ini. Padahal yang mimpin itu Abu Bakar. Seorang makhluk yang paling mulia, manusia yang paling mulia setelah Nabi Muhammad. Dan yang ditanya adalah Umar, orang yang paling mulia setelah Abu Bakar. Manusia paling mulia. Tapi itu pun Abu Bakar dulu pernah terang-terangan kepada Umar bahwa manusia itu cenderung tidak menyukai pemimpinnya. Makanya Nabi bilangnya, barang siapa tidak suka pemerintahnya, falyasbir, hendaknya bersabar. Fa innahu man kharaja minas sultani shibron mata maitatan jahiliyah. Karena barang siapa keluar dari kesetiaan kepada negara, kemudian dia mati, misalnya dia separatis, kemudian melawan negara dan mati, itu matinya mati jahiliyah. Terakhir saya ingin ngutip hadis satu lagi. Ini sebetulnya ada 80 hadis lebih. Saya hitung di dalam Kitabul Fitan. Babul Fitan kitab Sahih Bukhari Muslim. Ada 80 lebih hadis. Nah ada salah satu hadis itu begini. Yakunu ba'di, kata Nabi, setelahku nanti a'immatun la yahtaduna bihudaya. Akan ada pemerintah-pemerintah tidak menerapkan, tidak mengikuti petunjukku. Ya. Jadi kata Nabi, sepeninggal saya nanti itu ada pemerintah yang tidak sesuai dengan petunjukku, tidak mengambil petunjukku. Wala yastannuna bisunnati, tidak menerapkan sunnahnya beliau, tidak menerapkan sunnah saya. Hadisnya panjang. Kemudian sahabat tanya, kaifa asna'u ya Rasulullah. Lalu kemudian kalau saya seandainya mengalami, menemui pemerintahan yang seperti ini, saya harus gimana Rasulullah? Jawab Rasulullah adalah, in adrokta qala tasma'u wa tuti'u lil amir. Kamu tetap harus mendengarkan dan mentaati, mematuhi pemerintah. Wa in daraba dhahrok, meskipun kamu dipukul, meskipun pundakmu ini dipukul. Ya ini kiasan aja, Mas. Nggak harus pundaknya, pokoknya apa aja dipukul. Wa akhadha malak, hartamu diambil oleh pemerintah, dirampas misalnya oleh pemerintah. Raja-raja dulu kan cenderung begitu. Jangankan hartanya, istrinya aja kalau rajanya senang ya diambil. Fasma wa ati', tetap kamu harus dengarkan dan taati. Itu. Ini hadis Nabi ya. Mungkin tidak suka, tapi ini aturannya Nabi begitu. Kenapa? Karena memberontak kepada pemerintah itu mesti akan menimbulkan dampak yang lebih buruk. Gitu. Kita nggak, kan masing-masing yang nggak suka pemerintah mesti banyak.
Di setiap era, kapanpun, dimanapun yang nggak suka pemerintah itu mesti banyak. Nggak usah di pemerintah ya. Satu keluarga, ini satu pertemanan, mesti ada yang nggak cocok. Ya. Dan caranya penyelesaiannya itu bukan dengan bertengkar. Tidak menyelesaikan persoalan, itu mungkin akan menimbulkan persoalan yang lebih berat. Makanya ulama-ulama kita dulu itu, misalnya, dulu saya pernah singgung kisah itu, kisahnya Imam Ahmad bin Hambal, kisahnya Imam Hambali, dan ulama-ulama yang lain yang ada pada masa itu dipaksa oleh pemerintah untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Padahal menurut pandangan Imam Ahmad bin Hambal, ketika orang mengatakan Al-Quran itu makhluk, ya kafir, karena menganggap Al-Quran itu bukan wahyu yang bersumber dari Allah. Seperti itu. Tapi pemerintah pada saat itu maksa, ya. Tapi apa yang dilakukan? Apakah ada sejarahnya Imam Abu Hanifah atau Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal kemudian menyerukan umatnya untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah? Nggak ada. Imam Ahmad pada saat itu dipenjara dan dipukulin. Bahkan di salah satu kisahnya itu sampai bajunya robek-robek. Gitu. Dan bahkan sampai auratnya terbuka. Itu. Tetapi tidak pernah kita temukan riwayatnya imam-imam ini menyerukan pengikutnya untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Gitu. Karena memberontak terhadap pemerintah itu mesti konsekuensinya lebih buruk. Pasti terjadi pertumpahan darah. Gitu. Nah seperti itu. Jadi intinya kalau orang itu mengerti tentang hadis-hadis Nabi ini, dia pasti akan tahu bahwa memberontak kepada pemerintah itu dosa. Dosa yang sangat diwanti-wanti atau sangat diperingatkan oleh Nabi. Bagaimana dengan hadis yang lain misalnya? Kadang-kadang ada orang yang salah paham. Karena ada hadisnya bahwa afdolul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Kalau bacanya terjemah pasti salah. Afdolul kalimati haqqi, afdolul jihadi. Sebaik-baik jihad adalah kalimatu haqqin. Kalimat yang benar inda sultanin jair, kepada pemerintahan yang zalim. Itu karena bacanya terjemah. Tapi kalau kita lihat dalam kaedah bahasa Arab, yang namanya inda, ya, itu tidak bisa diterjemahkan kepada. Maksudnya gini, kadang-kadang orang memaknai ini, kita demonstrasi kepada pemerintah. Dasarnya adalah kalimatu haqqin inda sultanin jair ini. Padahal kalau dalam bahasa Arab itu, inda ini adalah makna yang sangat dalam, menyatunya antara seseorang yang menyampaikan dan yang disampaikan. Bahkan hadis itu tidak menyebut di samping misalnya. Jamba sultanin jair misalnya. Inda itu adalah kalimat penyatuan. Artinya apa? Kalau mau menyampaikan kritik kepada pemerintah, itu harus disampaikan dalam forum yang ya face to face, dan kalau perlu hanya berdua. Gitu. Ini yang dulu disampaikan oleh guru-guru saya juga dulu di Suriah ketika mengkritik orang-orang yang demonstrasi. Orang mengkritik pemerintah, tapi mengkritiknya di jalanan, nggak tepat sasaran. Yang terjadi malah kekacauan, karena itu memprovokasi masyarakat. Gitu. Bahkan kecenderungannya para politisi ini, kalau orang itu niatnya memang bukan betul-betul berjuang, kadang-kadang ada tokoh-tokoh yang ya atas namanya ulama, ketika bertemu dengan pemerintah, dia beramah tamah, memuji-muji di depannya maksudnya, di depannya. Tapi ketika di depan umatnya, dia memprovokasi. Nah ini yang sama sekali tidak benar. Dulu guru saya itu mengambil posisi yang tidak populer. Ya. Pada saat ketemu masyarakat, beliau pasti menyampaikan bahwa hadis-hadis tentang larangan memberontak kepada pemerintah. Zaman itu kan lagi terjadi krisis politik ya. Demonstrasi di mana-mana, perang saudara. Jadi beliau menyampaikan nggak boleh melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Tapi pada saat bertemu dengan pemerintah, kalimatnya keras.
Anda bisa lihat di YouTube videonya ketika beliau ceramah-ceramah di depan presiden ya. Kalimat-kalimatnya seperti apa. Tapi ketika beliau bertemu dengan masyarakat, kalimatnya seperti apa. Itu. Berusaha menenangkan. Tapi ketika berada di depan pemerintah, dia tegas menyampaikan kritik-kritik yang ada itu. Nah, seperti itu ya. Jadi jelas ya. Jadi masalah memberontak kepada pemerintah itu sebetulnya hadisnya ada sangat banyak sekali dan semuanya adalah berisi larangan. Tidak ada satupun hadis yang melegalkan apalagi menyerukan melakukan pemberontakan terhadap pemerintah atas nama kezoliman. Karena kalau bicara kezoliman, di era mana nggak ada pemerintah yang tidak zolim? Hampir pasti pemerintah itu mengandung kezoliman. Di semua era itu terjadi di semua era. Nah, menyelesaikan masalah kezaliman itu bukan dengan memberontak tadi itu. Betul. Zaman kan zaman dinasti-dinasti aja kan sangat panjang, berabad-abad. Umayyah, Abbasiyah ya. Kemudian misalnya sampai ke Fatimiyah, Safawiyah, Mamluk, Andalusia, kemudian sampai ke Turki Utsmani lah. Itu. Berapa sih pemimpin ya, Amirul Mukminin atau kadang-kadang disebut khalifah atau apa, yang dianggap adil? Yang kita kenal ya paling Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu merintah berapa tahun? Cuma 2 tahun setengah. Itu yang dikenang sebagai keadilannya. Yang dikenang lagi kebijaksanaannya, misalnya Harun ar-Rasyid. Berapa tahun dia memimpin? Misalnya contoh, dikumpulkan yang benar-benar ini 20 tahun misalnya. Nah yang ratusan tahun, ribuan tahun selebihnya itu apa isinya? Yazid bin Muawiyah, tukang mabuk. Ya, sampai pernah mabuk di atas Ka'bah. Hajjaj bin Muslim As-Saqafi pernah bakar Ka'bah. Dan seterusnya. Ya pemerintah itu dari dulu ya begitu kecenderungannya. Itu. Dan penyelesaian ketika ada kezoliman itu bukan dengan memberontak, bukan solusi pemberontakan itu. Jadi seperti itu. Itu kelirunya kelompok-kelompok ekstrim ya. Nah, kemudian wa yaj'aluna hayatal abriya aw amwalahum urdatan lil khatari fi hali adami talbiyati matalibihim. Umumnya ya, wa yaj'aluna hayatal abriya, umumnya kelompok-kelompok ekstrim itu adalah menjadikan nyawa atau jiwanya orang-orang yang tidak bersalah sebagai taruhan, sebagai korban ketika tuntutannya tidak dipenuhi. Nah, itu terjadi di mana-mana ya. Misalnya dia mau protes, orang-orang ini mau protes bahwa kenapa Soekarno itu menerima Republik Indonesia. Tapi yang dijadikan korban adalah masyarakat Jawa Barat. Banyak yang dibunuh pada saat itu. Atau yang dekat dengan kita. Orang mau protes kenapa di Filipina itu umat Islamnya didiskriminasi. Tapi bikin bomnya di Jakarta. Bikin bom di depan kedutaan Filipina, di rumah dubes Filipina. Atau bikin bom di Bali. Yang lagi ngopi-ngopi di Bali, kadang mungkin sebagian banyak juga muslim. Itu salahnya apa sampai dibom? Nyambung nggak itu? Yang salah orangnya ada di Filipina atau di Amerika, karena Amerika dianggap membela Israel misalnya. Atau karena Amerika menyerang Irak misalnya. Tapi yang dibom orang-orang yang lagi lagi makan minum di Bali. Kaitannya apa mereka dengan negara-negara itu? Banyak korbannya yang muslim. Bahkan saya pernah ketemu salah satu korbannya yang kulitnya ini sudah mengelupas semua, itu perempuan berjilbab. Itu muslimah. Ada supir dan lain sebagainya. Nggak nyambung menjadikan orang sipil itu sebagai korban. Atau seperti yang pernah terjadi di Poso selama puluhan tahun. Pekebun-pekebun itu salahnya apa?
dia lagi berkebun di situ, tiba-tiba disembelih dan seterusnya. Nggak nyambung sama sekali. Ini tipikal kelompok-kelompok ekstrim itu seperti ini. Ya. Bahkan jangankan kalau di dalam Islam tuh begini, nggak pernah ada. Sekarang orang-orang seperti ISIS itu, misalnya ketika negara seperti Yordania misalnya bekerja sama dengan negara Barat, itu langsung aja dia semua warga negara Yordania itu kafir dan dijadikan target. Sementara di dalam Islam itu aturannya seseorang itu tidak bisa menanggung dosanya orang lain. Ya, ayatnya apa? Wala taziru waziratun wizru ukhra. Kesalahannya orang tua, misalnya orang tua apa? Ya anaknya nggak bersalah. Kesalahan orang tua ya kesalahan orang tuanya. Apalagi ini kesalahannya suatu negara, misalnya Yordan tadi misalnya, atau Amerika. Kebijakan negaranya dia tidak setuju dengan kebijakan negaranya. Bukan berarti semua rakyatnya setuju dengan kebijakan itu. Ya. Dan nggak ada aturan bahwa ketika negaranya melakukan kesalahan, rakyatnya semuanya salah. Nggak pernah ada kaidah itu. Jangankan negara tadi, antara bapak dan anak aja nggak bisa. Bapaknya yang punya salah, anaknya yang dijadikan korban tuh nggak bisa. Dalam Islam yang seperti itu nggak terjadi. Ya, seseorang tidak bisa menanggung dosanya orang lain. Ya. Banyak di dalam zamannya Nabi itu Abu Jahal. Abu Jahal itu musuhnya Nabi. Tapi keluarganya tidak pernah dimusuhi. Bahkan akhirnya sampai ada anaknya yang merupakan min akabiris sahabah, termasuk sahabat yang besar yang dekat dengan Nabi, yaitu Ikrimah bin Abu Jahal. Dosanya orang tua itu tidak bisa diwariskan kepada, nggak ada istilah dosa warisan dalam Islam, itu nggak ada. Seperti itu ya. Nah ini seringkali orang-orang ekstrim itu nyasarnya orang-orang sipil yang tidak punya salah, nggak ada kaitannya sama sekali dengan persoalan, itu ya. Oke. Kemudian karena ini persoalan seperti ini disebut sebagai inna tatarruf al-baghid halatun syadzatun kharijatun 'anil qawaidis salimati allati wada'aha syar'ul hanif. Karena itu sebetulnya ekstremisme itu menyimpang dan itu bukan Islam. Makanya Islam itu sebetulnya nggak bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Sekarang begini paling gampang ya. Bagaimana Islam itu menjunjung tinggi kehidupan. Ada seorang pelacur yang kita semua hadisnya sudah tahu. Pelacur itu kan dosa besar, ya pendosa lah ahli maksiat. Tapi dia bisa masuk surga hanya gara-gara memberi minum kepada anjing. Di sisi lain ada seorang perempuan yang masuk neraka karena dia mengurung atau memenjarakan kucing di dalam rumahnya tanpa diberi minum dan tanpa diberi makan. Hukumannya neraka. Nah, logikanya, mafhum aulawinya, kalau memberi minum anjing saja itu masuk surga, bagaimana dengan menjaga kehidupan manusia? Pasti itu surga yang lebih mulia, surga yang lebih baik, surga yang lebih bagus. Sebaliknya, kalau membunuh kucing saja itu hukumannya neraka, bagaimana dengan membunuh seorang manusia? Seperti itu. Jadi itu kenapa ekstremisme itu jauh menyimpang dari Islam. Karena itu sama sekali tidak pernah diajarkan di dalam Islam. Dan sepanjang sejarah yang seperti ISIS ini memang belum ada. Maksudnya yang ekstrimnya sampai seperti itu, kemudian juga memunculkan ajaran-ajaran baru, ya istilah-istilah baru seperti itu. Nah, kemudian at-tatarruf huwa halatun ijtimaiyatun syadzatun yumarisuha ba'dun nas fi majalatin muta'addidah wa ghaliban fil majal dini. Sebetulnya kalau bicara ekstremisme itu sebetulnya dimensinya bermacam-macam, faktor pendorongnya macam-macam ya. Ada ekstremisme itu ekstremisme yang sifatnya separatis. Seperti di Papua.
Di Papua itu separatisme namanya. Separatis itu memberontak kepada negara yang sah. Nah, orang-orang Papua melawan pemerintah Indonesia karena ingin merdeka. Itu teroris dan sudah ditetapkan sebagai teroris sejak tahun 2021. Ya, sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai organisasi teroris KKB itu. Ini jenis yang separatis. Ya. Ada lagi orang ekstrim itu faktornya adalah narkoba. Disebut sebagai narkoterorisme, gabungan antara narkoba dan terorisme. Seperti yang ya, ada di mana? Di Kolombia, di Meksiko, ya. Ada Pablo Escobar, itu namanya narkoterorisme itu. Di perbatasan Thailand dan segitiga itu Thailand, mana lagi tuh? Thailand, Myanmar dan Bhutan ya kalau nggak salah ya. Itu, di situ ada anarko-sindikalisme. Anak-anak muda yang anti terhadap negara. Dia berpikir negara tuh nggak usah ada. Ini gerakannya besar sekali di berbagai negara. Di Hong Kong anarko-sindikalisme ini pernah aksi sampai 3 bulan nggak selesai. Dan menggunakan kekerasan. Di Bandung, kalau di Indonesia di Bandung beberapa kali ya itu terjadi juga. Ini kelompok yang misinya adalah di dunia ini nggak boleh ada negara. Masyarakat harus dibiarkan hidup bebas tanpa ada negara. Itu juga ekstrim. Nah, termasuk juga ada ekstrim yang haluannya komunisme. Kita sudah pernah ngalami misalnya tahun 1965. Itu ekstremisme yang haluannya komunisme. Nah, itu. Nah, tapi kita yang akan banyak dibahas di sini adalah ekstremisme yang motifnya adalah agama. Ajaran-ajaran keagamaan, karena memang sebetulnya agamanya tidak mengajarkan itu, tetapi orang yang melakukan itu membawa-bawa nama agama. Ya. Sama seperti istilah hadis palsu. Hadis palsu itu nggak ada. Ya. Istilah hadis. Kalau palsu ya bukan hadis, maksudnya begitu. Tapi kenapa disebut hadis maudhu atau hadis palsu? Ya karena memang yang menciptakan menyebutnya sebagai hadis. Sama seperti Islam radikal. Islam radikal itu ya nggak ada. Karena kalau radikal berarti bukan Islam. Tapi orang yang melakukan itu mengatasnamakan Islam. Seperti itu ya. Jadi ini persoalan radikalisme. Makanya ya disebut sebagai radikalisme agama. Karena sebetulnya kalau radikal itu ya bukan agama, tetapi yang melakukan itu menamakannya sebagai gerakan agama. Ini jihad, ini untuk negara Islam dan seterusnya. Padahal agamanya tidak mengajarkan seperti itu. Sama seperti tadi ya, hadis palsu. Kalau palsu itu berarti bukan hadis. Tapi kenapa disebut hadis maudhu atau hadis palsu? Ya karena yang menyampaikannya ini hadis. Kan banyak dari zaman dulu ya begitu. Hadis palsu itu jangankan sekarang, zaman nabinya masih ada. Hadis palsu itu udah ada, yang bikin-bikin itu sudah ada. Tuh, yang bikin-bikin seperti itu tuh sudah ada ya. Ada seorang laki-laki melamar perempuan, dibilang bahwa Nabi sudah mengatakan begini-begini. Ketika disampaikan kepada Nabi, ya nggak pernah ada itu ucapan seperti itu. Nah, misalnya seperti itu ya. Kemudian tatarruf itu adalah al-junuh wa tatarrufu al-junuhu fikran wa sulukan ila aqsal yamini au ila aqsa tarafil yasar ilal ifrati awit tafrid. Jadi orang-orang radikal itu cenderung ekstrim. Kadang-kadang dia ekstrim ke kanan, kadang-kadang dia ekstrim ke kiri. Maksudnya apa? Ya kalau masyarakat sekarang menyebut ekstrim kanan itu ya seperti ISIS itu namanya ekstrim kanan. Ekstrim kiri apa? Ya liberalisme, komunisme itu ekstrim kiri namanya. Ideologi kiri, seterusnya. Nah, ifrat awit tafrid. Dia kadang-kadang meninggalkan sesuatu, meremehkan, kadang-kadang melakukan sesuatu kebablasan. Nah, ini ifrat awit tafrid. Saya juga ngamati ya. Beberapa orang yang pernah saya tahu. Ada orang yang tadinya Wahabi. Ketika
keluar dari Wahabi, dia langsung jadi kejawen. Ada. Terus kemudian senang koleksi batu-batu, percaya keris dan lain sebagainya. Sebaliknya ada orang yang tadinya kejawen, ketika keluar dari kejawennya dia jadi salafi. Ini orang ekstrim tuh kayak kita main lato-lato itu. Ya. Kalau bolanya nggak ke sisi kanan, mesti terbangnya ke situ. Ya. Kalau orang moderat kan biasa-biasa aja. Ya kita nggak pernah terlalu ekstrim, nggak pernah juga terlalu liberal, nggak pernah sampai anti terhadap misalnya cincin-cincin gitu. Anti kan enggak, nganggap mereka orang yang seperti itu kafir juga enggak. Tapi berlebihan terhadap masalah itu juga enggak. Ya moderat aja. Nah gitu ya. Terus kemudian Tarikhut Tatarruf. Ini ada sejarah ekstremisme. Inna aqidatal Islam wadihatun yasiratun la ta'qidah fiha. Sebetulnya akidah Islam itu adalah suatu hal yang jelas dan mudah dipahami. Nggak ada rumit-rumitnya sama sekali. Memahami Islam itu gampang sebetulnya. Wahya allati tuwafiqul fitrah as-salimah. Yaitu yang sesuai dengan fitrahnya manusia. Fitrah yang benar. Allati fatarallahu an-nasa 'alaiha wa tataqabbalaha al-uqul as-safiyah. Ba'idan min dakhalit ta'qidi wal asabiyati. Jadi sebetulnya akidah Islam itu jelas dan mudah dipahami. Nggak ada rumit-rumitnya sama sekali karena Islam itu agama fitrah, agama yang sesuai dengan fitrahnya manusia. Paling gampang beginilah. Soal mencintai tanah air. Mencintai tanah air itu kita kira-kira tanah air itu apa? Tanah air adalah tempat seseorang dilahirkan atau tempat seseorang tinggal. Itu namanya tanah air. Ya. Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah. Makanya Nabi Muhammad mencintai Mekah. Nabi Muhammad tinggal di Madinah. Makanya Nabi Muhammad menganggap Madinah sebagai tanah airnya. Nabi Muhammad itu kan waktu mau hijrah? Nabi Muhammad waktu mau hijrah tuh nangis. Wallahi innaki la ahabbul bilad ya, dan seterusnya. Nabi Muhammad bilang kepada Mekah, demi Allah, kamu itu adalah kota yang paling saya cintai. Itu. Tapi ketika Nabi sudah sampai ke Madinah, doanya Nabi apa? Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina ila Makkah aw asyad. Ya Allah, tanamkan dalam hati saya kecintaan kepada Madinah sebagaimana cinta saya kepada Mekah atau lebih dari itu. Ini kecintaan terhadap tanah air sesuai naluri fitrahnya manusia, memang begitu. Nabi itu di Madinah itu sudah awalnya tolah-toleh lah kalau bahasa sekarang. Kangen kepada Mekah. Ketika menghadap ke sholat kan waktu itu masih menghadap Baitul Maqdis ya. Kangen banget Nabi itu kepada Mekah. Sampai akhirnya Allah firman-Nya dalam Al-Qur'an. Qad nara taqalluba wajhika fis sama ya. Falan waliyanaka ila akhiril ayat. Akhirnya karena untuk mengobati rindunya Nabi kepada Mekah, Allah memindahkan kiblat itu dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Jadi cinta tanah air itu adalah naluri fitrahnya manusia, umumnya manusia yang dilahirkan dengan fitrah yang selamat, fitrah yang benar, pasti mencintai tanah airnya. Kita lahir di kota-kota tertentu. Sampai kapanpun kita mesti mencintai kota kelahiran kita itu. Kalau ada yang merendahkan misalnya, walah kota ini misalnya kota miskin misalnya, mesti nggak terima ya. Sebagai orang yang lahir di kota itu fitrahnya manusia. Dan ulama-ulama dulu juga begitu. Makanya ulama-ulama kita selalu menulis nama daerah asalnya setelah namanya. Misalnya orang Padang misalnya, Syekh Yasin misalnya, ulama lahir di
besar dan menjadi ulama rujukan di Mekah. Tapi tetap dia menuliskan nama daerahnya. Dia tulis Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, orang Padang. Karena kecintaan terhadap tanah kelahirannya dan seterusnya. Tapi sekarang ada orang-orang yang memang fitrahnya sudah rusak. Dia bilang bahwa mencintai tanah air itu adalah tidak ada dalilnya katanya. Gak butuh dalil sebetulnya. Meskipun dalilnya banyak. Dan kalian bisa baca, saya pernah nulis artikel juga soal dalil kecintaan terhadap tanah air itu sebetulnya banyak sekali. Anda buka aja di website tafsir Al-Quran itu, saya pernah tulis ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang menerangkan tentang kecintaan terhadap tanah air. Kisahnya Nabi Ibrahim misalnya, Rabbi ij'al hadzal balada amina dan seterusnya ila akhir ayat. Kemudian ketika Nabi hijrah itu Allah berfirman innalladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad. Karena memang Nabi mencintai tanah airnya dan Allah menjamin, tenang aja wis Muhammad, kamu hijrah ke Madinah, saya suatu saat akan kembalikan kamu ke Mekah. Karena Nabi itu hatinya masih di Mekah. Dan seterusnya. Hadis-hadis Nabi juga begitu. Nabi itu kalau selain doa tadi misalnya ya, Nabi berdoa, saya minta diberikan kecintaan kepada Madinah. Nabi dalam hadis-hadis yang lain juga misalnya ketika selesai bepergian, ketika melihat rumah-rumah Madinah mulai kelihatan, Nabi pasti mempercepat kendaraannya. Itu. Dan seterusnya. Di dalam piagam Madinah yang ditulis oleh Nabi itu juga jelas salah satu poinnya adalah kewajiban membela negara, apapun agamanya. Itu. Mau Islam, Kristen, Yahudi, wajib semuanya melakukan bela negara. Ada banyak terkait masalah itu. Tapi ya hari ini ada orang-orang HTI, orang-orang apalah itu bilang bahwa nasionalisme itu nggak ada dalilnya. Sebetulnya kalaupun dalilnya tidak ada, itu sudah fitrahnya manusia itu mencintai tanah kelahirannya, mencintai tempat dia tinggal. Kenapa? Ada yang bikin puisi bagus sekali itu dulu saya pernah baca ya. Saya itu, kata si puisi ini, ada bahasanya lebih bagus sebetulnya. Saya ini mencintai sujud. Saya menyukai sujud. Maksudnya sholat. Ya. Karena saya menyukai sujud, karena saya menyukai sujud, maka saya mencintai tempat saya sujud. Dan karena saya mencintai tempat saya sujud, saya menjaga tempat saya bersujud. Dan seterusnya itu ada puisinya bagus sekali. Tapi bagaimana mungkin ya, ini tempat kita belajar ya di negara ini, tempat kita hidup di negara ini, tempat kita bekerja dan seterusnya, beribadah di negara ini. Bagaimana mungkin kemudian kita tidak mencintai negaranya gitu. Kayaknya ulama mengatakan bahwa karena kita itu tidak bisa beragama tanpa negara, maka membela negara itu pada hakikatnya bagian dari membela agama. Seperti itu. Nah, terus kemudian selain agama Islam itu sesuai fitrah, itu juga alati tua wa tataqabbalahal uqul as-sofiyah. Islam tuh rasional. Makanya ada kaidah. Kalian catat ini kaidah ini. Ulama mengatakan ad-dinu aqlun fala dina liman la aqlalahu. Agama itu rasional. Agama itu akal. Ad-dinu aqlun fala dina liman la aqlalahu. Ya. Kalau nggak menggunakan akal ya berarti itu nggak beragama. Agama itu akal yang benar ya. Seperti itu. Makanya Islam itu kalau disampaikan dengan benar tanpa kecampuran isu yang macam-macam, penyimpangan-penyimpangan tadi, akal manusia itu pasti cenderung akan menerima Islam. Asal Islam itu disampaikan dengan benar ya. Tidak dalam bentuk yang salah paham. Tidak dalam kesalahpahaman. Seperti itu. Ini masih panjang. Tapi ini sudah. Tapi walaqul salam yuqirun li hadzal qaul mudiran wa hakiman. Ini nanti kita akan
bahas berikutnya ya terkait masalah ini. Sejarahnya agak panjang, nanti kita akan tahu apa namanya perkembangan aliran dalam Islam itu seperti apa. Islam ini kan dibawa oleh satu orang nabi, yaitu Nabi Muhammad. Ada nggak yang Islam yang nabinya bukan Nabi Muhammad? Nggak ada. Semua Islam itu nabinya Nabi Muhammad. Kitab sucinya ada nggak selain Al-Quran? Nggak ada. Kitab sucinya mesti Al-Quran semuanya. Tapi sekarang pertanyaannya, kenapa banyak aliran dalam Islam? Kenapa banyak mazhab dalam Islam? Kenapa banyak firqoh atau banyak paham atau ormas atau lain sebagainya? Itu yang akan kita bahas insya Allah pada hari Rabu yang akan datang ya. Demikian saya kira. Ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Ada yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu? Apa? Amin. Ya, Maulana. Tadi kan disampaikan bahwa kita sebagai masyarakat harus patuh pada pemerintah meskipun pemerintah itu melanggar. Nah, terus juga disampaikan tadi kalau kita ingin menyampaikan saran itu harus face to face. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana kalau misalnya pemerintah itu ternyata memang tidak mau menerima saran dari masyarakat, nah dan perilakunya itu sudah sangat meresahkan atau merugikan masyarakat, dan masyarakat itu ingin speak up tapi nggak mau didengerin, itu gimana cara terbaik yang harus kita ambil? Ya. Baik, jadi begini, yang tidak diperbolehkan tadi adalah memberontak kepada pemerintahan yang sah. Apakah boleh tidak setuju? Boleh. Kezoliman itu ya tidak kita setujui ya, otomatis. Hadisnya jelas lah, kalian sudah hafal semua harusnya. La ta'ata li makhluqin. Apa? Saya sudah husnudzon hafal semua, ternyata nggak ada yang hafal. Gimana? La ta'ata li makhluqin. Apa? Fi ma'siyatil khaliq ya. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal kemaksiatan kepada Sang Pencipta. Ya. Nggak ada ketaatan itu. Nah, karena itu bukan berarti ketika kita tidak boleh memberontak kita harus semuanya setuju. Enggak. Tidak setuju itu boleh. Gitu. Tetapi yang dilarang adalah melakukan pemberontakan. Caranya, ini soal cara sebetulnya. Soal cara. Caranya yang tidak boleh menggunakan sesuatu yang mungkin akan menimbulkan madharat yang lebih besar. Itu. Misalnya gini, contohnya tadi, misalnya kita tidak setuju kepada aturan pemerintah yang melegalkan, misalnya, ini untungnya tidak ya di Indonesia, melegalkan judi misalnya. Di Indonesia itu judi legal apa ilegal? Ilegal ya, semuanya ilegal. Tapi mungkin orang kesel, kok nggak bisa beres-beres ini masalahnya. Tiba-tiba misalnya ada orang cari rumahnya Menkominfo ini di mana? Ini beresi judi online nggak beres-beres ini. Dicari, ketemu di tengah jalan misalnya dikeprukin atau apa namanya ya perbuatan-perbuatan yang lain lah. Itu melanggar hukum, menimbulkan kemungkaran yang baru. Ini tidak diperbolehkan hal yang seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalnya pemerintahnya tidak mau mengikuti? Ini konsekuensi yang tidak mungkin dihindarkan masalah seperti ini. Jadi makanya jangankan kita lah, maksudnya begini, yang kita itu tugasnya apa? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Tapi apakah kita itu bisa memaksa seseorang untuk mengikuti kemauan kita? Tidak selalu bisa. Dan memang tidak boleh. Jangankan itu ya. Kecuali kalau ada wewenangnya. Kecuali misalnya
Kecuali ada wewenangnya tuh maksudnya gini. Kamu misalnya jadi polisi, kamu berhak memaksa orang yang nggak berhenti mencuri itu untuk diproses hukum. Punya kewenangan untuk memaksa. Tuh. Tapi kalau misalnya kita ini orang sipil yang bukan pemerintah ya, atau tadilah saya contohkan nggak usah polisi, nggak harus polisi, kepala desa, RT RW apa kepala desa atau camat, kan semuanya punya wewenang dan punya Satpol PP kan namanya. Di bawahnya mereka tuh ada Satpol PP, punya kewenangan untuk itu. Nah kalau kita sebagai orang yang tidak punya jabatan, maksudnya tidak punya kewenangan, apa tugasnya? Memberikan nasihat. Nasihat itu kemungkinannya dua, kadang-kadang diterima, kadang-kadang tidak diterima. Dalam keadaan diterima, alhamdulillah. Dalam keadaan diterima, kita tidak boleh memaksa. Makanya wa ma 'alaika illal balaghul mubin. Gak usah kita, Nabi saja. Tidak semua orang yang diajak masuk Islam oleh Nabi itu mau. Betapa banyak orang diajak masuk Islam oleh Nabi, kemudian dia tidak mau melawan, bahkan orang-orang terdekatnya. Tapi apakah pernah ada riwayat Nabi itu memaksa seorang untuk ikut beliau? Gak pernah ada sejarahnya. Misalnya dijambak rambutnya, dibawa ke rumah, diikat di rumahnya. Kalau belum Islam, belum saya lepas. Gak pernah ada riwayatnya. Ya dibiarkan saja. Kurang dekat apa Nabi sama pamannya Abu Thalib? Kurang sayang apa Nabi itu kepada Abu Thalib? Ya. Pamannya sendiri. Ya. Bahkan Nabi itu punya pembantu juga seorang Yahudi, namanya Abdul Qudus. Ya. Ingat gak? Meskipun Nabi tetap gak putus asa. Ya ini teladan yang diberikan Nabi. Kita juga nasihat juga begitu. Saya nasihatin kalian juga begitu. Suruh belajar, jangan melanggar aturan. Ya kadang-kadang masih ada yang melanggar aturan dan seterusnya. Itu namanya nasihat. Nabi dulu sampai pembantunya ini mau sedang sakaratul maut. Nabi datang kepada pembantunya ini. Nabi tidak pernah maksa, tapi ketika orang ini pembantunya menjelang kematian, kata Nabi, saya tidak menghalangi kamu mengikuti agamamu. Tapi betapa senangnya kalau suatu saat nanti di akhirat tuh kita bisa bersama. Maksudnya masuk Islam. Si pembantunya ini kemudian ragu-ragu ya, dan melirik bapaknya. Ternyata kemudian bapaknya ini memberikan isyarat atau menyampaikan, sudah ikuti saja Muhammad. Dan kemudian pembantunya ini baru masuk Islam. Itu masuk Islam di akhir hayatnya. Nah, seperti itu. Jadi orang menasehati itu ya kita nasihat itu hanya sebatas menyampaikan. Kan di Al-Qur'annya ya innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kamu tuh nggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang sesuka kamu lah, yang kamu cintai, yang kamu sukai. Nggak bisa. Kita pengennya baik. Kita misalnya datang kepada bupati. Kita niatnya baik, Bupati, untuk meringankan beban Anda nanti di akhirat, pertanggungjawaban. Ini tolong kemaksiatan diberesin misalnya. Niat kita baik dan kita cinta, memberikan nasihat ini karena cinta. Tapi kemudian kata Allah di situ, innaka la tahdi man ahbabta. Enggak, hidayah itu bukan tidak ada di tangan kita gitu maksudnya. Bukan di tangan kita. Kemudian kita ini saya beri hidayah supaya benar. Yang ini misalnya enggak seperti itu. Hidayahnya datangnya dari Allah. Kita bisa ikhtiar. Kita bisa yaitu in 'alaika ilal balagh wa ma 'alaika ilal balaghul mubin. Yang perlu kita lakukan adalah menyampaikan. Tentunya ketika berdakwah ini kan namanya dakwah, itu juga butuh strategi ya, nggak salah-salahan. Bukan istilahnya orang Jawa ini nggak boleh ele-elean juga. Nggak boleh, walah yes, yang penting saya sudah menyampaikan, nggak boleh begitu. Butuh konsistensi, mungkin menyampaikannya beberapa kali. Mungkin dengan cara yang lain. Mungkin dengan meminjam lisannya orang. Misalnya saya nasihatin Amin, ini Amin
suruh belajar yang tekun, belum tekun-tekun misalnya. Saya mungkin cari cara yang disukai sama Amin ini, yang diikuti ucapannya siapa, misalnya Muammar. Saya minta tolong Muammar, tolong Amin nasihatin, gitu. Dan seterusnya. Banyak cara lah kira-kira seperti itu. Mungkin karena mungkin Amin gak bisa nerima karena caranya terlalu frontal misalnya. Amin suka yang lembut-lembut misalnya. Ya sampaikan dengan lembut gitu. Seterusnya. Nggak suka kalau dengan mengancam-mengancam misalnya. Atau apapun caranya gitu. Ya intinya butuh strategi juga, butuh konsistensi supaya kita berikhtiar. Tapi sejauh yang bisa dilakukan tuh intinya adalah ya ikhtiar itu. Kalau memaksa tidak bisa. Apalagi tadi dengan menimbulkan kemungkaran yang baru nggak boleh. Ya. Kita nasihatin orang puasa di bulan Ramadan itu wajib, nggak boleh sampai meninggalkan puasa. Sholat Jumat itu hukumnya wajib, ya sebatas itu. Tapi kita sampai memaksa orang untuk mensweeping itu hukumnya nggak boleh ya. Kecuali yang mensweeping itu Satpol PP dan ada perdanya gitu. Ada perdanya memang misalnya larangan berjualan kepada orang yang sedang berpuasa misalnya, yang wajib berpuasa misalnya. Ada perdanya, terus kemudian orang tetap buka warung misalnya, nah itu lain lagi. Jadi seperti itu. Jadi intinya ya sebagaimana perintah dalam Al-Qur'an, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Pertama kita sampaikan dengan penuh kebijaksanaan. Kemudian dengan mau'izah hasanah. Nah, kalau misalnya harus berdebat, berdiskusi, ya sampaikan diskusi itu dengan cara yang lebih baik. Bukan cara yang baik ya. Billati hiya ahsan itu cara yang lebih baik itu. Intinya bukan dengan cara-cara yang tidak terpuji, gitu ya. Ada lagi, teman-teman? Cukup ya? Oke, baik. Kalau cukup kita akhiri untuk malam hari ini. Ya, sekali lagi persoalan seperti ini harus kita pahami karena ini juga menjadi problem di beberapa masyarakat kita dan kita harus luruskan persoalan-persoalan seperti ini. Nanti Rabu yang akan datang insya Allah kita akan bahas tentang sejarahnya seperti apa sampai munculnya aliran-aliran dalam Islam itu seperti apa gitu ya. Dari Islam yang satu, dari Nabi yang satu, dari Al-Quran yang satu, kenapa ada banyak aliran, faktornya apa, itu yang akan kita bahas. Demikian saya kira, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat, mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.